Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa mengikuti kuliah daring seperti biasa. Sholawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ronalda Seba sebagai guru pembimbing mata kuliah akuntansi manajemen, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ridho Firwana sebagai moderator kelompok 3. Yang kedua ada Umi Kalsum, yang ketiga ada Diana, dan yang keempat ada Tira Alwaris. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Umi Kalsum. Kepada Umi Kalsum kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengendalian dan fungsi dan manfaat anggaran. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Komponen-komponen kunci perencanaan adalah anggaran, yaitu rencana keuangan untuk masa depan, yang dimana rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sebuah organisasi harus mengembangkan rencana strategis terlebih dahulu sebelum mempersiapkan anggaran. Rencana strategis mengidentifikasi strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, setidaknya 5 tahun ke depan. Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi seluruh organisasi keseluruhan. Pembuatan anggaran induk biasanya dilakukan dalam periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Anggaran tahunan terpecah menjadi anggaran kuartal dan bulanan. Penggunaan metode waktu yang lebih kecil memungkinkan pembandingan data aktual dengan data yang direncanakan lebih sering, sehingga masalah dapat diketahui dan diselesaikan lebih awal. Selanjutnya adalah fungsi anggaran. Yang pertama, sebagai alat perencanaan, agar organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat. Yang kedua, sebagai alat pengendalian, untuk menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau penggunaan dana yang tidak semestinya. Yang ketiga, sebagai alat kebijakan, agar organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Yang keempat, sebagai alat politik, merupakan komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang dijanjikan. Yang kelima, alat koordinasi dan komunikasi, agar bagian atau unit kerja yang lain dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, manfaat anggaran. Yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Dan yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi.
Baiklah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diana. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Umi Kalsum, yaitu yang selanjutnya itu adalah tentang komponen-komponen anggaran produk. Anggaran keuangan atau financial budget melakukan perincian aliran masuk dan keluar kas serta posisi keuangan secara umum, di mana di dalamnya itu terdapat persiapan anggaran operasional. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang menerangkan secara terperinci tentang penjualan perusahaan di masa datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu, serta tempat penjualan. Yang kedua, anggaran produksi adalah anggaran penjualan yang disesuaikan terhadap perubahan persediaan. Yang ketiga, penyusunan anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja harus sesuai dengan struktur rencana tahunan. Oleh karena itu, anggaran ini harus menunjukkan biaya dan jam kerja langsung menurut tanggung jawab, menurut waktu, dan menurut produk. Yang kelima, anggaran pembelian bahan baku langsung merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci jumlah unit mentah yang diperlukan. Yang keenam, anggaran overhead adalah biaya yang berisikan biaya-biaya selain dari biaya bahan baku dan tenaga kerja yang ada pada proses produksi di perusahaan. Yang ketujuh, anggaran beban penjualan dan administrasi menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Beban penjualan dan administrasi dapat dibagi dalam komponen tetap dan variabel. Yang kedelapan, anggaran persediaan akhir. Barang jadi pada dasarnya jenis persediaan kalau dilihat dari sifat operasi. Poin selanjutnya yaitu adalah tentang persiapan anggaran keuangan. Anggaran kas adalah anggaran yang merincikan taksiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Yang selanjutnya, anggaran neraca. Anggaran neraca adalah anggaran yang merinci taksiran keadaan aktiva atau aset dan pasif atau kewajiban serta kekayaan bersih dalam suatu kurun masa yang akan datang. Selanjutnya itu adalah anggaran untuk pengeluaran modal. Pengeluaran untuk pembelian barang modal sering juga disebut budget barang modal. Pembuatan budget barang modal merupakan proses perencanaan dan pengendalian pengeluaran strategis jangka panjang dan taktis jangka pendek untuk pemuasan dan penciutan investasi aset tetap. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pemaparan materi berikutnya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tiral Waris akan menjelaskan penjelasan tentang anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel merupakan anggaran yang bersifat dinamis, di mana di dalamnya memuat anggaran dari beberapa aktivitas. Lazimnya, penyusunan anggaran fleksibel selalu dikaitkan dengan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu sendiri meliputi overhead pabrik variabel dan overhead pabrik tetap. Mengapa anggaran fleksibel tidak banyak dikaitkan dengan biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung? Jawabannya, karena biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung adalah jenis biaya variabel dan tidak ada unsur biaya tetap, apalagi semi variabel. Jadi, dalam perhitungannya sangat sederhana. Baiklah, selanjutnya manfaat analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan, serta laba yang diperoleh selama satu periode tersebut.
Analisis biaya volume laba sangat membantu manajer perusahaan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan fungsinya. Analisis ini membantu manajer untuk melihat hubungan di antara 5 unsur berikut ini. Yang pertama, yaitu harga produk, yaitu harga yang ditetapkan selama satu periode tertentu secara konstan. 2. Volume atau tingkat aktivitas, yaitu banyaknya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual selama suatu periode tertentu. Yang ketiga, biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Yang keempat, total biaya tetap, yaitu keseluruhan biaya produk selama suatu periode tertentu. Yang kelima yaitu bauran produk yang dijual, yaitu proporsi relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan penggunaan analisis biaya, volume, dan laba. Yang pertama, margin kontribusi. Margin kontribusi selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabelnya. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba periode tersebut. Semakin besar margin kontribusi yang diperoleh perusahaan dari setiap unit yang dijualnya, semakin cepat perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkannya. Jika perusahaan telah menjual sampai jumlah tertentu di mana seluruh biaya tetapnya dapat ditutup, maka pada volume penjualan selanjutnya perusahaan tinggal memperoleh laba usaha. Maka setiap perusahaan volume penjualan akan diikuti dengan perubahan besarnya biaya variabel total, yang selanjutnya akan menghasilkan perubahan perolehan margin kontribusi. Perubahan margin kontribusi akan berdampak langsung pada perubahan perolehan laba usaha perusahaan. Yang kedua, titik impas. Titik impas adalah volume penjualan yang harus mencapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian, tetapi juga tidak memperoleh laba sama. Baiklah, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.